Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dulu, loncengnya dibunyiin. Kenapa harus subscribe? Supaya konten-konten yang menarik, inspiratif, lahir dan batin selalu bisa Anda ikutin. Dan loncengnya ini sangat berguna sebagai notification. Oke, kali ini kita akan kedatangan tamu dan sudah datang di sebelah kiri saya sebenarnya. Kita akan berbicara banyak mengenai apa arti kehidupan dan bagaimana dia bisa melalui zaman-zaman yang enak dan zaman-zaman yang kurang enak. Oke. Halo, my daddy. Ini masih muda tapi saya manggil dia dad. Ini pangkat ini. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Selamat pagi. Selamat datang di Madam Chang Mania. Ya, selamat pagi. Seperti biasa sebelumnya salam bertahan hidup. Selamat bertahan hidup. Kok jadi nervous dia? Ini nervous ini soalnya nggak pernah kayak gini sebelumnya kan YouTube channel. Lalu benar-benar yang Korud ini benar-benar lancar sekali, ya kan? Lancar training sehari 2 kali. Ya sini nervous ini. Ya. Jangan nervous, kita buka dengan pertanyaan pertama. Ya. Pernah mengalami zaman yang paling sulit di dalam kehidupan kamu, mulai kamu dari kecil sampai sekarang, dan kapan yang menurut kamu yang terberat? Itu pertanyaan yang pernah kamu alami. Jadi sangat mudah menjawabnya. Iya. Pernah sekali. Kalau bisa dibilang dan ingat sekali sama tahunnya juga. Jadi ada 3 tahun. Selama 38 tahun hidup di dunia ini ada 3 tahun. Yang pertama 3 tahun itu datang bertubi-tubi atau dalam 3 tahun 3 tahun terjadi dalam waktu yang berbeda? 3 tahun terjadi dalam waktu yang berbeda. Oke. Itu yang lebih berat. Jadi yang pertama tahun 86 kok. 86. Oke. Tahun saya 86 masih SMA. Wah, sejauh itu ya kita. Sejauh itu ya kita. 86 saya masih 4 tahun. Ya kan? Tapi dia pangkat, I call him daddy. Sugar daddy. Waktu 86 ini waktu itu orang tua keadaannya nggak punya. Jadi cuman bisanya itu makan nasi sama ciki. Rasanya kamu masih ingat waktu usia 4 tahun itu? Ingat bener. Cuman bisa makan ciki rasa ayam. Tapi bukannya waktu kaldu ayam makan ciki makan ciki termasuk makanan yang lumayan mewah. Biasanya orang makan nasi sama ikannya garam, ini ada cikinya. Lumayan lu kamu berarti kok. Kalau nasi sama garam atau nasi sama kerupuk bukan pilihan. Karena ciki ada rasanya, ada rasa kaldu ayam. Makanya sekarang kalau beli ciki yang sekarang kan ada ciki balik lagi ayam gede, itu isinya pasti beli yang kaldu ayam. Dimakan sama kaldu ayam sama lombok. Cabai, terasi, sambal terasi. Kamu makan nasi pakai ciki. Ya, itu satu bungkus dibagi sama berdua sama kakak saya. Oke. Ya kan, berarti cara adilnya gimana? Itu biasa satu. Bukannya adil itu begini. Ini kamu 1, saya 2, kamu 3, saya 4. Enggak, jadi di sini di keluarga ini cuman satu itu selalu. Jadi satu, nanti di sini ada sambal terasi, krek, ya kan? Ambil nasi, taruh atasnya. Itu ingat bener, ya kan? Tapi kurang ajarnya ciki selalu ganjil, nggak pernah genap. Itu yang kalian nggak tahu. Itu yang Rudy nggak tahu. Really? Ya, kalau mau tahu coba dicek sendiri. Besok beli ciki yang kecil dihitung dalamnya. Oke, tolong. Karena selalu setiap kali mesti hitung. Tolong ya. Kamu cek nanti. Banyak yang orang nggak tahu ya, benar-benar kebetulan yang mereka nggak tahu. Itu selalu ganjil. Jadi selalu diingetin, oke, hari ini Cice ya, besok Dedi gitu. Selalu ganjil. Oke. Yang kedua, tahun 2001. Oke. 2001 itu waktu itu kesempatan udah bisa ke Australia sekolah, cuman di sekolah aja sama papa uangnya nggak banyak juga. Di kota mana aku? Di Sydney. Oh, Sydney. Oke. Tujuannya papa itu sebenarnya supaya anak-anaknya itu dapat pendidikan lebih, karena papa itu juga sebenarnya orang yang nggak lulus dari SMP aja nggak lulus gitu. Jadi dia berangan-angan cuman ini bisa sekolah. Oke.
Kita cuma memiliki pendidikan yang ya, jauh lebih baik dari memang dibayarin uang satu berapa 8 semester langsung di cash semua, dihabisin tabungannya, tapi kita nggak ada uang buat itu. Jadi kita mesti survive sendiri. Survive-nya gimana? Waktu itu jadi cleaning service. Habis itu jaga warnet. Habis itu di pabriknya orang Hong Kong untuk nempeli ini. Tinggal di daerah mana? Suburb mana kamu? Rosebery. Oh, Rosebery. Ya. Jangan itu Rosebery B. Ya, jadi kita cuma nempelin kalau di pabriknya orang Hong Kong itu nempelin kertas karbon di buku menu. Super Bowl. Kalau tahu kan dulu ada Super Bowl nih, maka restoran Hong Kong yang terkenal itu. Nah, itu khusus mereka ngeprint untuk buku menunya itu. Tapi kita harus nempelin supaya ada dobelannya, ya kan? 3 kerjaan itu sih. Tapi waktu kerja dari tahun 2001 itu kayaknya nggak pernah ada tabungan. Kerja setiap hari sampai jam 3 pagi ya, pasti. Hidup kan? Ya, jam 3 pagi baru pulang rumah, jam setengah 4, jam 4 baru tidur. Kalau ada tugas PR baru garap, gitu jam 4 baru tidur. Nanti sekolah lagi pasti berangkatnya jam 7. Karena jam 8 tank sekolah itu udah pasti masuk. Dan di OSI kan ada sistem attendance. Kalau di bawah 90, ya 90 pasti tidak. Ya, visanya nggak keluar. 70 dipulangkan gitu. Ya, karena kan setiap tahun visanya pasti benar. Setiap tahun kan visanya pasti kita harus kan, meskipun itu udah dibayar penuh, tapi visanya harus tetap diincrit-incrit gitu. Setahun. Di grantednya per tahun aja. Jadi kita harus mempertahankan absensi. Gitu. Jadi otomatis nyaris dibilang nggak pernah telat, 98%. Telat itu cuma 8 lebih 10, 8 lebih 5, itu jadi menghasilkan 98%. Masih ingat. Tapi dengan bekerja berat kayak gitu ya, ngelihat tabungan ini nggak pernah ada isinya. Makin capek pasti. Cuman lewat. Padahal setiap hari makannya cuman ya 1 piring nasi campur $7,5 kalau bisa ingat ya. Sekarang mungkin orang-orang bilang udah $15, $14. Dulu cuma $7,5. Dulu di zaman saya itu tahun 88, 90-an itu masih ada special lunch special gitu loh ya. Itu masih 90, kalau ini kan 2000. Sekarang 20 tahun lagi udah 2 kali. $3 lunch special. Jadi $7,5. Padahal gajinya saya itu waktu itu kalau cleaning service $13. Kalau di warnet cuman 11 karena cuman duduk main CS, ya kan. Tapi kalau yang di pabrik orang Hong Kong karena cuman nempelin itu, which is nempelinnya harus ada target juga, itu cuma $9 gitu. Makannya 7,5. Berarti kan lebih dari 50% lebih, maksudnya sekitar 60% dari gaji per jam ya. Itu lumayan gede. Satu hari berarti kalau makan 2 kali kan $15. Lalu belum yang lainnya, belum tempat tinggal, belum listrik, semua itu yang mahal lah di Australia, ya kan. Jadi cuman angin lalu, lewat gitu. Lama-lama kita memutuskan tahun 2001, saya memutuskan 2001 sekitar bulan Maret waktu itu, ingat. Memutuskan untuk makan Indomie goreng aja. Kenapa? Waktu itu ke Franklin sekarang mungkin udah tutup, modelnya kayak Coles ya. Tiba-tiba di rak yang paling bawah itu ada Indomie. Dulu kan cuma ada Indomie goreng, kari ayam, tapi mereka cuma jual Indomie goreng aja. 1 box isi 40 itu $7,5. Kenapa enggak carinya di daerah Kingsport aja? Itu kan daerahnya orang Indonesia banyak. Jarang ke sana. Jadi biasanya kalau sekolah kan di NSW. Habis sekolah pulang itu pasti langsung kerja, nggak sempat jalan-jalan, nggak mungkin gitu. Nah kebetulan Franklin itu ada di belakang rumah, jadi kalau apa-apa jalan ke sana, beli makanan itu di sana gitu. Jalannya sekitar ya 3 kilo lah, kita jalan nggak apa-apa. Lalu ini ada $7,5 tapi bisa 40, berarti kan ini bisa hemat nih. 20 hari cuma $7,5, sehari makan 2 kali, mie aja, ya kan? Kita beli itu, saya beli itu. Makanin sampai 3 bulan kok. Kayak gitu terus. 3 bulan cuman full mie. Nggak even ada nasi. Karena beras juga mahal.
nggak even ada telur karena telur Tapi juga mahal. ya, ini yang nggak fair. Kamu setiap hari makan supermie, rambutmu masih begitu. Dulu saya sekolah setiap hari makan supermie, 1 hari bisa 4 bungkus. Ya ini hasilnya. Kayak Bruce Willis kok ya kan. Saya nggak tahu apakah itu, saya tidak tahu apakah itu karena air panas atau kebanyakan makan mie, karena banyak artikel yang mengatakan rambut rontok itu karena kena air panas terus. Terus ada yang bilang karena instan noodle. Saya nggak tahu mana yang benar. Tapi terlepas dari benar enggak, tapi saya cukup bangga dengan penampilan. Signature makan. Ya, benar. Untungnya sampai sekarang masih diberi kesehatan. Itu untungnya di sana. Banyak yang orang bilang, kamu nggak takut kanker? Aku nggak ada pilihan lain. Kalau aku ada pilihan lain kayak anak-anak yang lainnya, mereka Jumat malam pasti clubbing. Pada saat Jumat malam mereka clubbing, mereka paling sering ngelihat saya di Pitt Street lagi bersihin tong sampah. Itu ada teman-teman biasa, halo Dad, jam 10 malam mereka udah ganteng-ganteng, cantik-cantik semua, wangi-wangi mau ke home. Kalau dulu ngomongnya home ya, mereka udah jalan. Yang sini masih bersihin. Nggak apa-apa, nggak ada masalah juga gitu. Cuman supaya bisa ngelihat ada tabungan, supaya paling nggak kerasa capeknya itu terbayar, ya harus makan Indomie itu 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan baru ada uang ya sedikit ya, lumayan gitu ngelihat. Sekitar waktu itu 217 Australian dollar lah, gitu. Baru bisa beli nasi. Jadi pertama kali langsung beli nasi. Waktu dulu itu ya tahun 2000 itu berapa ya dolar Australia? Karena waktu saya berangkat itu 5.000. Dolar Australia cuma 3.000. Iya, waktu tahun 2000 setelah Indonesia kena financial crisis itu jadi 5.000. Dan sekarang 10.000. 10.000 2 kali. Mungkin dekatnya 11.000 mungkin. Makannya naik 2 kali lipat, kursnya juga 2 kali lipat. Berat. Iya. Lalu sebulan bulan keempat bisa beli nasi, berarti makan nasi sama mie, ya kan? Lalu yang bulan kelima bisa beli telur sama nasi, jadi nasi telur atau nasi mie. Oke. Yang bulan keenam baru bisa beli nasi telur sama sosis. Jadi kadang-kadang beli nasi mie, nasi telur atau telur sosis, pokoknya diputar-putar itu terus 6 bulan. Oke. Kesulitan yang ketiga itu waktu itu di Taiwan. Di Taiwan Tahun berapa? Tahun 2000. Datang ke Taiwan itu saya dari tahun 2004 balik dari Australia ke Surabaya, kerja 2 tahun 2006 lalu ke Taiwan. Itu 2006 baru 2 minggu masih nggak bisa ngomong Mandarin, udah langsung kerja bagi brosur. Tapi bagi brosur kan nggak perlu ngomong Mandarin kok. Di sini pentingnya itu harus ngomong. Kenapa? Karena mau diakalin kok. Di sana ada di brosur ada ditulisin kalau misalnya beli minimal 2 baru bisa dikirim. Oke. Tapi kita ngomongnya gini, kamu beli 1 aja bisa tak kirim. Marketing lah. Tipikal kayak mau bohongin orang tapi maksudnya 1 aja tak kirim. Nah orang lebih, oh iya ya. Jadi ada yang jaga toko itu cuma 1 orang. Dia nggak perlu keluar. Dan dia nggak perlu pesan 2. Telepon aja nanti dikirim. Gitu. Itu dulu tahun 2006, 2007 sampai pernah tidur di pinggir kali. Di setiap kalau di Taichung ya, tinggalnya di Taichung ya, bukan di Taipei. Di Taichung itu di kota Taichung semua taman itu udah pernah saya tidurin. Pindah-pindah. Kalau yang saya tahu kalau kita tinggal di hotel, Riverview and Garden View itu seperti daripada Wall View. Dan kemudian back to nature ya. Iya. Jadi benar-benar. Tapi kadang-kadang maksudnya begini loh ya. Kadang hidup itu ketika kita menjalani satu hidup. Ketika bintang itu adalah langit atap kita merasa sedih, merasa susah. Tetapi hari-hari sekarang ini banyak resort yang seperti kita tinggal di bubble. Tujuannya kenapa? Supaya ketika tidur kita bisa melihat bintang. Iya, benar. Dan bayar very expensive. Yes. Tapi itu masih nyaman. Ini kita tidurnya sebelah saya pas itu masih gelandangan. Gitu. Itu sampai seperti itu. Iya. Kalau waktu di Taiwan malah lebih kerjanya cleaning service, balik lagi karena udah sering ya. Cleaning service pasti, habis itu babysitting. Makanya ini sekarang punya anak juga nggak kesulitan karena udah pernah babysitting.
ke 9 keluarga, 19 anak kecil selama 9 tahun di Taiwan. Lalu kerja cuci piring kalau jam 11 malam, bagi brosur, ngajar Inggris, sama yang terakhir dorong gerobak. Jadi yang paling sulit itu tak rasa Australia tidak terlalu menderita seperti di Taiwan ya? Bukan gitu. Waktu itu, karena waktu di Taiwan itu saya mungkin udah pernah kerja 2 tahun, jadi saya punya simpenan sedikit. Oke. Nah, punya simpenan kok masih tidur di taman? Oh, pantesan karena tidur di taman punya simpenan kamu ya? Nggak, cuman di Australia itu mungkin nggak seberapa susah. Bukan dibilang nggak seberapa susah. Itu waktu itu kalau cuman bisa makan Indomie lebih susah. Kalau ini kan kita memang pengen berusaha mengisi waktu, gimana caranya supaya kita bisa berpendapatan. Tapi biaya hidup di Taiwan kan relatif lebih murah daripada di Australia. Kalau banyak orang yang tanya saya, enak di Australia atau di Taiwan, Dad? Enak di Taiwan. Saya bilang kalau misalnya pengen nabung uang, kalau kerja kasaran seperti itu, di Taiwan lebih enak. Kenapa? Karena biaya hidupnya lebih kecil. Kenapa? Karena gini, saya 4 tahun kerja di Australia. Waktu saya ini orang yang irit, jarang beli-beli, ya kan? Jarang boros, jarang pergi. Bahkan saya itu alergi kopi. Saya nggak bisa minum alkohol, gitu. Jadi saya itu nggak pernah ngebox kayak gitu-gitulah, nggak pernah lah, gitu. Nggak pernah beli kopi-kopian ya yang mahal-mahal. Cuman waktu 4 tahun kerja saya cuman bisa bawa pulang ke Indonesia itu 36 juta. Saya masih ingat itu. 4 tahun kerja. Uang cash yang saya bawa 36 juta. Tapi di Taiwan waktu itu saya memang benar kerjaannya banyak karena gajinya kan lebih kecil. Bagi browser cuma 88 NT. 88 NT dikalikan 300. Dulu 300 cuma berapa kan kecil. Tapi sekali makan 50 NT gitu. Saya waktu 1 tahun aja di tabungan sudah ada 120 juta. Tabungan ya, yang benar-benar disimpan gitu, nggak. Jadi gimana guys, subscriber mau kerja di Australia, Taiwan atau tetap di Indonesia? Pilihan. Nah, pilihan. Jadi, tapi orang-orang semua kan dulu pernah bilang, wis paling enak itu di Surabaya, paling enak itu di Indonesia. Kenapa? Kamu bisa jadi bos katanya. Kamu bisa bekerja sendiri, itu jauh lebih enak, katanya gitu. Tapi kenyataannya kerja sendiri itu susah sekali, ya kan? Enak kerja ke orang ya? Iya. Kenapa? Lebih enak? Enak kerja sama orang? Iya, jadi profesional jauh lebih enak. Kenapa? Karena udah nggak perlu mikirin apa-apa ya. Karena orang yang seperti saya mungkin dari dulu kalau dikasih mungkin kalau kerja sama orang tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya pas ya enak lah ya. Iya, cuman kan kita pimpinan di luar itu ya. Kalau gaji tetap itu kita masih bisa. Oke, saya setiap bulan pasti dapat segini, tinggal di ini. Paling tidak ada kepastian income. Iya, ya kan? Tinggal di manage kan, 1 bulan harus ini, 1 bulan. Dan all my life, I've been doing that, gitu kan. I've been doing it, gitu. Memanage, kalau enggak, saya juga nggak mungkin survive untuk bisa punya tabungan. Gitu, jadi otomatis saya pikir paling enak kerja sama orang ya. Oke, Anda bilang tadi hidup yang susah itu ketika di zaman di Australia, tapi hidup susah masih bisa makan di negara orang dan pulang bawa 36 juta. Kemudian di Taiwan masih bisa membawa 120 juta. 36 juta bawa pulang Indonesia, saya kasih semua ke papa. Terlepas dari susahnya, banyak orang yang benar-benar dia tidak punya uang yang ditabung. Ya, artinya karena Anda mempunyai satu tujuan mungkin, Dad ya, mau hidup susah. Kalau enggak mau bawa pulang apa-apa, tak rasa hidupmu lebih sedikit layak mungkin ya. Kalau enggak mikirin harus bawa pulang berapa ya kan? Iya, betul. Karena kita kan punya angan-angan. Kita punya angan-angan tuh gini. Aku pengen bikin kantor. Jadi susahmu itu susah yang mungkin dibuat sendiri. Susah yang terkondisikan karena kamu mempunyai tujuan. Ya. Bukan karena benar-benar menurut saya loh ya. Definisi susah menurut saya itu hanya untuk bisa menyambung nafas itu susah. Jangankan ada uang tersisa besok, terus nggak usah omong untuk mau disimpan gitu loh. Berarti ini susah karena mempunyai tujuan, which is good gitu loh ya.
banyak orang yang tidak tahu hidupnya itu sedang menuju jalan yang susah, yang kelihatannya sekarang ya banyak orang kan hidupnya yang berfoya-foya gitu ketika masih sekolah, dan selepas dari semuanya itu, ketika dia sudah kembali ke tanah air atau dia menetap di negaranya, dia benar-benar tidak punya apa-apa. Ya, Itu menurut saya jauh lebih susah ya. banyak yang sulit, gitu ya. memang mereka bilang, kamu kok balik dari Indonesia ke sini, dari Australia atau kok dari Taiwan ke sini kok bisa bawa duit ya? Loh, soalnya jujur kok, 5 tahun di Aussie, 5 tahun nggak pernah kemana-mana, cuman di Sydney. Ya dulu memang punya ex saya itu orang di Brisbane, saya sempat ke Brisbane sekali. Teman baik saya ada di Melbourne, saya pernah ke Melbourne sekali, tapi itu pun nggak kemana-mana. Saya nggak tahu yang modelnya Twin Sister, saya nggak tahu yang modelnya Snowy Mountain, saya nggak pernah tahu apa itu Saint John atau apalah yang ada ini ya, main-main di gurun pasir itu, saya nggak pernah tahu sama sekali itu modelnya kayak apa. Oke, Sampai susah hari yang ini. ketiga di mana? Itu di Taiwan itu yang ketiga kan? Oh, itu yang ketiga. Iya. Oke, pertanyaan saya tahu kamu belakangan ini ada injured di tulang belakang. Itu tidak termasuk kategori susah? Itu dibilang susah, bukan ya? Menurut saya susah itu kalau kita Injurednya ngomong selama berapa lama? 11 tahun. No, I mean bener-bener parahnya kemarin ini. Kemarin ini gini, injured tulang belakang itu karena saya perbuat sendiri. Yang kemarin-kemarinnya itu, tahun-tahun sebelumnya itu. Ya, jadi jujur kalau dibilang umur 19 sampai umur 21, 2 tahun olahraga, fitness, pakai steroid, gak ada yang bimbing. Aku ya. Jarang ada orang yang berani ngaku. Kenapa? Supaya kuat gitu. Ya, karena dulu tuh dicap orang kurus, semua manggil saya keceng. Kita pengennya badannya Tapi supaya bro, bisa. dulu pakai steroid, tapi kenapa kok mukanya nggak moon face? Cuman waktu pakai steroid itu moon face. Oke. Bukan sekarang, bukan setelahnya. Oh, waktu pakai tuh. 1921. Waktu itu karena mungkin ngangkatnya terlalu berat. Lalu paling suka shoulder press. Supaya ini gede kan? Kayak Captain America, shoulder press. Tapi nggak sandaran. Nggak ada sandarannya. Dan sabuk karena pinggang ini selalu kecil. Jadi sabuk itu sekecil apapun, ukuran kecil pun dikecilin itu juga masih Mungkin karena kendor. kamu pakai sabuk bukan sabuk yang branded mungkin. Jadi harus nambah lubang, which is nggak mungkin, gitu kan? Kita jalan itu selama 2 tahun. Jadi sabuk itu sebetulnya punya tujuan untuk menopang backbone-nya, Katanya tular seperti itu, lower tapi back. menurut saya enggak, karena ditumbuk. Kalau misalnya bebannya di atas, itu kita selalu ditekan. Ya, makanya itu aneh kan? Ya, paling aneh. tidak Tapi mencoba banyak keluar orang gitu loh mungkin. Ya, banyak orang yang bilang pakai sabuk gitu. Kalau menurut saya sekarang sama aja. Cuman salahnya itu nggak sandaran. Jadi selalu duduk atau berdiri. Itu salahnya. 2 tahun. Itu yang apa? Kamu namanya apa? Bench press ya? Shoulder press. Shoulder press. Kalau bench press apa bedanya? Tiduran nggak ada masalah karena Oke. Iya, beda Terus jauh. kemudian 2 tahun. 2 tahun kenapa? Karena 2 tahun tuh gini, akumulasi kita nggak pernah tahu berat badan waktu itu dari Itu berapa tahun yang lalu ya berarti ya? tahun 2000 itu umur 19 sampai umur 21 tuh 2002. Oke, 18 tahun yang lalu. Ya, 2002. Lalu tiba-tiba suatu hari bangun tidur itu bawah ini kaki nggak kerasa, dari pinggang ke kaki nggak kerasa. Untuk yang pertama kalinya. Panik dong, panik karena mau sekolah nggak bisa, mesti mandi cepet-cepet. Jadi kita jalan ke WC pakai tangan. Nunggu dulu. Sampai kerasa semua baru berdiri. Jadi itu mungkin kenapa ya? Gel di antara tulang belakang, di antara lumbar gelnya tuh kepenyet-penyet sampai habis gitu mungkin. Ada yang miring. Terus dislocated gitu. Ada yang miring lalu kena ke saraf. Jadi otak sama kaki nggak sinkron. Ya karena backbone itu tempatnya syaraf semua. Ya. Jadi yang kena di L berapa? Bukan di L, tapi di C ya. Yang tengah sini T. Bukan Jadi di L. ya, jadi yang di lower back-nya ya. Bukan di lower, atas. Oke, di punggung middle-nya atas, ya. Di middle. Iya.
Waktu itu terpaksa ke dokter, tapi karena di Aussie. Itu di mana itu? Di Aussie? Iya, di Aussie. Begitu masuk ke ruang dokter, dokter bilang apa? Kamu pakai steroid ya? Kok bisa tahu? Moonface. That's the first time I heard about Moonface. Kalau moonwalk? Sering. Ya kan? Lalu berkaca dari dulu kan zamannya Backstreet Boys tuh. Kalau dilihat Nick Carter, Moonface. Oh iya ya. Tiba-tiba Nick Carter dari kurus jadi gede kan? Tapi Moonface, pakai steroid. Gitu. Baru pertama kali dia bilang, kamu udah pakai berapa lama? 2 tahun. Oke. Hormon testosteronmu udah hampir habis. Kalau habis, kamu udah nggak bisa punya anak. Kamu harus berhenti karena semua sarafnya ini rusak. Memang pada saat saya latihan tuh suka muera semua. Jadi darahnya itu pecah, Korudi. Oh my god. Karena terlalu berat. Saya naik 14 kilo gara-gara steroid. Semua bilang badannya gede. Naik 15 kilo dari 60 ke 75. Tapi fenomena seperti ini sampai sekarang masih banyak terjadi nggak sih, orang yang kepingin latihan kelihatan badannya besar apa banyak semuanya? Banyak banget. So why they doing that? Nggak tahu. Karena pada saat pakai steroid itu ngerasa enak, nyaman, tenaga punya, ngelihat kaca badannya bagus. Enak itu menurut saya dulu, minum dulu kok ini. Espresso almond milk lebih enak. Iya, itu feelingnya yang nggak bisa nggak bisa dibeli di mana-mana tuh feelingnya. Lalu saat itu dokter bilang udah, kamu nggak boleh pakai steroid sama sekali. 2 minggu langsung drop, turun 14 kilo. Ingat ya, subscriber ya, hidup adalah pilihan. Ya keceng-keceng dikit, jelek-jelek dikit, kayak Pak Pacang nggak ada masalah. Stay away from drug. Ya, saya nggak tahu apakah itu termasuk drug yang dilarang, tetapi steroid it does destroy your body and your future, I think. Ya. Yep. Untungnya waktu itu kan dia bilang kamu masih muda dan masih punya kesempatan untuk punya anak. Kalau kamu stop, ya, kamu harus stop, benar-benar stop. Dan untungnya hidup baru, tereng, then you stop. Ya. Tapi the damage has been done, sudah damage. Ya. Kalau misalnya dilihat badan saya ini banyak semua garis-garis pecah-pecah. Contohnya seperti ini. Jadi stretch mark itu terjadi bukan karena kita menua, berarti Anda pernah besar, artinya kulitnya pernah melar gitu loh ya. Ya. Dan kemudian sekarang tubuhnya kecil, maka itu terjadi. Jadi tapi kenapa nggak mendadak melar dan molor? Melar. Molor. Nggak, karena masih ada ototnya. Oke, jadi bukan seperti orang hamil yang molor atau orang yang nggak punya otot, dia yang gemuk mungkin ya. Itu biasa melar karena kan gemuk. Oke, waktu itu sempat sampai berat berapa? 75 kilo. Now? Sekarang cuma 63. Oke. Dari 60 ke 75. Waktu 75 kilo ngangkat shoulder press 70 kilo. Which is not normal. Oke, saya tertarik itu ketika terus diketahui oleh dokter Anda menggunakan steroid dan Anda berhenti, tetapi the damage has been done terhadap tubuh kamu. Iya. Oke, habitnya sudah bisa dihilangkan, tapi habit ini kan masalah mental. Ya. Bisa diperbaikin. Tapi kalau hardware-nya yang sudah rusak ini bertambahnya tahun. Nah, itu yang nggak disadarin. Jadi yang bisa bikin tambah masalah ya? Iya, 6 bulan kita berhenti olahraga sama sekali. Oke, padahal waktu itu 2 minggu aja waktu berhenti total itu langsung dropnya 14 kilo. Langsung kelihatan kurus semua. Oke, nggak masalah. Setelah 6 bulan kita balik gym lagi. Lalu jalan-jalan, latihan waktu umur 27, 11 tahun yang lalu. Berarti 7 tahun setelah kejadian yang pertama. Itu sama persis kok. Bangun, nggak kerasa juga kakinya. Yang kedua kali. Tapi kebetulan ketika itu terjadi apa yang muncul pertama kali di dalam pikiranmu, Dad? Kenapa ya ini? Ada sesuatu yang salah. Waktu itu dokter cuma bilang sarafnya pecah yang di Australia. Tapi dia nggak bilang kalau misalnya belakangnya ini mungkin ada kemungkinan dia miring. Karena nggak pernah tanya lagi soal untuk bebannya berapa, enggak. Itu dokter saraf. Karena saya tahu pasti ada hubungannya sama saraf. Kalau misalnya saya nggak bisa Jadi ronsen pertama kali membuktikan dan kamu mempercaya itu? Karena ronsen itu nggak pernah di cover sama
health insurance. Jadi kamu hanya dan ada- meyakinin dan mempercayai apa katanya dokter. Ya. Dan jujur waktu itu cuman saraf. Dia cuman bilang kamu harus berhenti and you'll be Oke. Oke. Kemudian ronsen pertama kali tahun berapa? nggak pernah. Sampai hari ini? Sampai 3 tahun yang lalu. Ya, I mean berarti berarti tahun 2017 pertama kali ronsen. Ya. Kemudian lihat kondisi ini, kaget nggak? Kaget sekali. 45 derajat. Wih, biasanya kalau dokter sudah bilang 2 digit 10 derajat aja sudah lumayan ya. Iya. Tapi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan sama sekali. Kenapa? Karena ditopang oleh otot. Berarti kalau kamu tua bisa miring dong. Iya, miring sekali. Kalau ototnya sudah nggak kuat. Ya, dokter bilang seharusnya tangan kanan ada di lutut kanan. Keadaannya nggak mungkin lurus, kalau itu 45 derajat. Kalau sekarang masih bisa. Masih lurus. Tapi Seperti nanti orang satu normal. hari bertambahnya umur, Bertambahnya umur, kalahnya kalau misalnya umur dokter sini Surabaya udah ngevonis umur 50 akan jalan seperti umur 80. Kejar-kejaran. Kenanya panggul. jadi ada berapa tahun sekarang? Sekarang ada 12 tahun. Waktu Masih ke dokter 12 tahun itu, lagi. waktu ke dokter Komang itu Nah, 2 amin tahun yang 12 tahun sebelum, sekarang umur berapa? 38. Berarti 12 tahun sebelum apa yang dikatakan itu terbukti benar atau salah kan? Yang kemarin bilang cuma 14 tahun kalau 50. 2 tahun yang lalu. Gitu. Sekarang tinggal 12 tahun. Jadi kejar-kejaran, cari cara gimana supaya nggak sakit. Supaya nggak jalannya kayak kongkong. Tapi ternyata 2 bulan yang lalu, 2 bulan setengah yang lalu tiba-tiba kena lagi. Berapa bulan yang lalu? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah yang lalu. Kena lagi pinggul kanan. Nggak bisa jalan lagi. Selama berapa? 1 minggu pas waktu itu treatment. Oke, treatment. Selama 7 hari nggak bisa jalan. Ya, Sama sekali. sama sekali pindah ke kiri. So, terus gimana kalau mau ke kamar mandi, mau buang air Pelan-pelan. kecil, buang air besar? Pelan-pelan, sendiri. Nggak bisa bantuin. Kenapa? Karena istri lagi ada bayi. Jadi nggak mungkin juga apa. Toh ya nggak mungkin juga kan dipakein celananya. Tapi tidak ada hubungannya dengan ketika mau buang air kecil, ada kesulitan, buang air besar, kesulitan, nggak ada hubungannya ya? Kesulitannya kalau misalnya buang air besar, duduknya sama berdirinya. Oke, terlepas dari itu, untuk pengeluarannya mas. Nggak ada masalah, sama sekali. Kan nggak ada hubungannya. Ini semua kenanya di tulang belakang, miring. Karena ada beberapa teman saya yang mengalami hal seperti itu berdampak kepada, maaf ya, susah buang air kecil, Ya, susah buang mungkin air besar. kenanya di L45 ya, mungkin ya. Kalau saya case-nya ini lebih atas, gitu. Jadi beda lagi, ceritanya lain lagi. Dan dokter terapis pun nggak nyangka kalau bisa ternyata setelah 3 tahun terakhir ini saya berusaha keras, karena 3 tahun yang lalu udah pernah kejadian lagi, cuma di atas ini, makanya saya foto. Lalu waktu ini Ronsennya saya ada ya, nanti di scan ya? Ya, ada. Oh my god. Jadi nanti waktu saya foto, saya udah bertekad saya bakal terapi. Gitu. Kebetulan saya menemukan terapi yang bisa dibilang terjangkau karena bayar sukarela dan berpengalaman. Oke. Jadi selama 3 tahun ini setiap minggu terapi, 1 minggu cuma sekali aja. Tapi semenjak sakit ini jadi 2 kali. Dan itu mengalami kembali seperti normal sedikit, mengurangi derajat sampai 5 derajat lebih bahkan. Jadi intinya setelah di terapi ini ada buktinya sudah lebih normal berapa derajat? Iya, karena kemarin foto ada hasil Jadi bacaannya 3 tahun yang lalu 45 derajat, kemudian sekarang sudah berapa derajat? 40. Itu pun hasil karena dibengkokkan kembali. Sebenarnya 5 harus derajat. lebih. Jadi antara otot yang kiri yang ditopang sama tulang ini, sekarang tulangnya agak balik ke tengah. Tengahnya ini kosong. Jadi begini subscriber, di Survival Talk ini saya tidak berusaha atau tidak terbesit apapun di dalam benak saya untuk mengekspos kesulitan seseorang. Tetapi Survival Talk dari katanya, pembicaraan yang untuk bertahan hidup. Dari sini kita akan belajar ketika seseorang mengalami kesulitan, bagaimana jalan keluarnya. Ya. Ya.
Karena segala sesuatu itu kalau dibilang menderita ya menderita, masalah ya setiap orang pasti masalah. Tetapi yang membedakan satu orang dengan orang lain bagaimana dia berusaha keluar dari masalah itu kan. Nah, pertanyaannya sekarang Anda sudah menemukan terapis itu dan bisa membawa 5 derajat. Targetnya 1 tahun harus kembali berapa derajat? Nggak ada target. Karena ini pilihannya begini loh ya. Kamu mau mengejar waktu sebelum itu terjadi beneran kan? 12 tahun. Dan 12 tahun itu kadang-kadang orang bisa merasa waktunya lama dan ada yang ternyata bam, singkat datang. It's come just right in your face. Bahkan dokter juga nggak bakal nyangka kalau ternyata setelah kemarin 3 tahun yang lalu kejadian lagi 3 tahun. Gitu. Oke. Nggak ada satupun yang nyangka. Strike yang ketiga itu ya? Yang terberat. Nggak ada yang nyangka juga kalau otot ini yang udah kebiasa disangga sama tulang, tulangnya dibalikin ke tengah, ada lubang di sekitar lebarnya 1 jempol, itu bakal ngefek ke sana. Kenapa saya bisa sakit di pinggul kanan? Pinggul kanan, dulu itu pinggang kanan, tapi sekarang ini pinggul kanan. Ini benar-benar karena otot yang kiri itu kram. Jadi tubuh ini pintar, karena saking pintarnya mengkompensasi ya? Oke, jadi kram otot namanya di atas. Oke, kram otot dibenerin, yang kanan bener, 1 minggu pindah ke kiri. Kita benerin lagi kiri, 1 minggu lagi pindah ke atas, ke tempat yang 3 tahun yang lalu. Dibenerin lagi yang atas, pindah lagi ke bawah, piriformis, kejepit. Jadi ada saraf yang terjepit karena cuma ada 1 saraf aja sebenarnya. Oke, waktu itu terjadi apa yang kamu pikirkan? Gak bisa mikir apa-apa kok. Cuman aku harus bisa jalan karena punya bayi. Aku harus bisa kerja lagi karena punya bayi. Jadi sekarang anak umur berapa? Baru 10 bulan. 10 bulan. Jadi waktu itu udah gak bisa gendong sama sekali. Gak boleh gendong sama sekali, harus benar-benar totally bed rest. Oke. Gitu. Kalau berbicara mengenai planning. Segala sesuatu yang menurut seseorang pakarnya bisa terjadi atau tidak belum tentu. Tetapi ketika itu terbesit, apa sih rencana finansialnya kamu itu, artinya kalau andai kata 12 tahun itu benar-benar terjadi. Jadi karena uang itu nggak pernah tercukupi ya dari dulu ya. Jadi waktu balik dari Taiwan ke Indonesia tahun 2012, saya merasa waktu masuk, karena saya punya kelainan liver juga, masuk ke Siloam gara-gara liver itu, cuma suntik neurobion, habisnya sekitar 600.000. Ya itu, jadi jalan keluarnya adalah itu. Saya nggak pengen kalau suatu hari uang yang saya ini gemar nabung, tapi tiba-tiba kalau misalnya cuma gara-gara sakit habis gitu aja, bakal susah juga cari asuransi. Karena tidak banyak orang yang suka punya asuransi. Saya termasuk orang yang suka beli asuransi saya cukup banyak. Karena kenapa? Saya itu lebih senang begini ya, Dad. Saya punya duit, saya akan pakai untuk kesenangan saya. Bukan untuk menutupin kesulitan saya. Betul. Iya kan? Betul. Lah kalau nanti yang nggak enak, suruh bayar pihak asuransi aja, itu mindset saya seperti itu. Jadi yang enak-enak, saya suka makan enak, saya pakai uang hasil kerja saya liburan yang lama, saya suka hobi apapun ya saya beli. Kemudian yang nggak enak-enak, ya suruh bayar perusahaan asuransi aja, karena perusahaan asuransi itu adalah perusahaan yang mengabsorb risknya kita. Jadi transfer risk ke mereka, kita yang happy-happy aja. Waktu itu saya cuma 1 asuransi aja, saya cuma pengen yang paling murah tapi bisa nge-cover sampai tulang belakang saya minimal itu ke Malaysia. Karena operasi tulang belakang itu ada chance nggak bisa jalan 2%, which is 2% itu banyak untuk ukuran operasi. Oke, kalau bicara tentang finansial, paling tidak kalau sakit lagi sudah tidak hasil kerjamu yang habis, tetapi pihak asuransi yang bayar. Kedua, terpikir nggak untuk sudah menata perusahaan without you, perusahaan still running dan mendapatkan income? So far sekarang udah kepikir, sekarang sudah jalan semua karena sudah terpisah-pisah, terpetak dengan baik, manajemennya juga jauh lebih rapi. Karena belajar dari dulu suka ngobrol sama bos-bos saya gitu. Ada pengalaman juga kerja waktu 2 tahun di sini, kenapa manajemennya nggak rapi, outcome-nya seperti apa perusahaan ini gitu. Jadi dari ketakutan-ketakutan itu dan belajar
saya lebih menerapkan manajemen yang sangat rapi. Sehingga baik ada saya maupun enggak itu bakal tetap jalan. Gitu. Ya itu salah satu persiapannya, itu planning, karena sampai hari ini banyak sekali perdebatan hidup harus ada planning. Ya kan. Tapi ada lagi orang yang bilang untuk apa, itu salah satu orang top Indonesia tapi sudah meninggal, hidup itu nggak usah banyak planning, dijalanin aja gitu. Tapi gini, jujur gini, Rudi, saya jalanin dulu. Setelah ini jalan, bukan saya planning dari dulu, memang nggak pernah mikir kayak nanti bakal saya manage kayak gini, nggak pernah memang. Jalan dulu, perusahaannya jalan, pada saat jalan itu mumpung masih kecil saya rapikan dulu. Jadi nggak tunggu gede baru dirapiin, susah. Jadi kita dari kecil itu udah rapi. Jadi memang di dalam hidup ini banyak, tidak ada satu yang absolut, dalam arti kembali lagi, kita hidup harus memplanning atau tidak. Terserah, yang penting hidup kamu itu sekarang dan nantinya. Tidak, artinya gini, bertambah hari bertambah baik, bukan bertambah tidak karu-karuan. Kalau saya tipe orang yang well plan, artinya segala sesuatu saya planning. Bahkan ketika saya masih muda, saya tahu kapan harus menikah, kapan harus punya anak, dan kapan berhenti punya anak, nggak boleh punya anak lagi, dan kapan harus pensiun. Nah, pensiun ini terganggu karena pastinya pandemi ini, jadi bisa pushback akhirnya. Ya, tapi terlepas dari itu semua, yang pernah nggak sih yang namanya ngalamin ketakutan? Kenapa? Saya tanya, apa yang Anda alamin sebetulnya ini tidak jauh beda dengan saya, hanya eventnya kamu karena salah berlatih dan menggunakan obat, karena saya kecelakaan waktu itu. Tahun 90, kalau nggak salah 92, 93, saya waktu itu kan hidupnya di Vancouver, British Columbia, Kanada. Jadi saya mau meeting. Saya tidak tahu, saya keluar dari mall, mall bukan seperti ini, street mall. Keluar, saya merasa mobil depan itu sudah jalan, dan dia memang sudah jalan. Saya gas langsung, karena itu langsung masuk highway. Ternyata jarak beda 50 meter, mobil itu berhenti di depan, saya hantem. Saya langsung kerasa krak. Nothing was happen. Sampai kira-kira 95. Saya married tahun 94 dan 95 lah itu yang terjadi ke saya. Saya tidak bisa merasakan kaki saya. Saya kalau saya sampai saya bilang waktu itu umur perkawinan belum 1 tahun, saya bilang sama Mama Cang waktu itu, kamu masih muda, kalau ini memang tidak ada jalan keluar, kamu jangan hidup sama saya tidak mau kamu menderita. Ya waktu itu ya berusaha jalan dan semuanya itu, kalau belanja bawa plastik bag ke supermarket aja saya nggak kuat. Jadi saya tidak bisa duduk terlalu lama, dan terbawa sampai sekarang sebetulnya. Dan dalam 6 bulan terakhir ini saya mengalami juga masa-masa yang menurut saya masa yang tidak menyenangkan, karena banyak di rumah mungkin ya. Jadi termasuk saya harus berhenti main golf selama kurang lebih sudah 7-8 bulan karena saya mengalami sakit itu lagi. Jadi saya bisa merasakan bagaimana, tetapi waktu itu saya berpikirnya, udahlah kita kan baru married, sudah kamu cari suami aja sebelum kita punya anak, sebelum ini mungkin saya nggak punya masa depan. Tapi untungnya waktu itu saya masih cukup charming, Mama Cang keket nemplek kayak perangko, nggak bisa disobek gitu loh. Makanya sampai sekarang saya punya problem selalu di L45 tulang belakang saya yang bagian bawah itu, sehingga kadang-kadang perut saya menjadi banyak gas. Itu bukan karena makan ngawur, tapi ketika di chiropractic gas itu bisa keluar. Dan yang saya lakukan sekarang adalah saya menggunakan roller, dan ketika saya roller baru gas-gasnya itu bisa keluar. Jadi hidup itu kadang-kadang ya seperti itulah ya. Tetapi menurut saya yang di survival talk ini ya, bagaimana kita memastikan, karena kalau ada yang bilang itu terjadi, kita sebetulnya tidak perlu takut, tapi harus menyiapkan, dihadapin terus bagaimana kalau itu benar-benar terjadi, plannya kita dijalankan. Kita juga harus, menurut saya harus banyak baca ya mengenai kekurangan-kekurangan dari yang kita punya itu tadi. Jangan sampai kalau saya ya ada sakit liver, nggak boleh jelas-jelas nggak boleh kardio,
dipanasin sama temen suruh kardio, suruh lari atau suruh sepedaan, ngikut hype. Nah ini loh yang bro, bahaya. ini loh yang selalu di survival talk ini, almost every episode ketika kita kedatangan tamu-tamu olahragawan gitu loh. Ini loh yang orang Indonesia banyak melakukan hal yang seperti ini. Dia fitness, dia tidak menggunakan PT atau instruktur yang benar, belajar yang benar, pokoknya main angkat, pokoknya mampu bayar, bersepeda juga ada begitu, teman, lari juga begitu, dan semuanya itu yang akhirnya yang tadinya tujuan dari olahraga memberikan kebaikan, kesehatan malah you destroy it gitu loh. Ya makanya dulu nih kebanyakan sama temen, kita juga nggak bisa nyalain temennya karena temen juga nggak ngerti, nggak pernah baca juga. Makanya saya punya banyak kekurangan di dalam tubuh ini. Darah rendah, liver turunan, ya kan, tulang belakang, kolesterolnya tinggi karena makannya ngawur. Cuma sekarang udah normal, Jadi meskipun suka olahraga, badannya bagus, nggak tentu kalau nggak ada kena penyakit kolesterol ini loh. Setiap hari minum almond milk. Ya kan? Almond milk ini bukan promosi guys. You bisa search it, almond milk itu ini bagus. bisa membantu karena manusia ini gini ya. Saya tidak tahu, saya bukan dokter, tapi ayo kita sama-sama di Google it ya. Iya. Kolesterol ini bisa membunuh, mengakibatkan serangan jantung apabila HDL dengan LDL-nya tidak berbanding yang bagus. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 2,5 itu bisa 200. 2,5 perbandingannya ya. Jadi bukan total kolesterolnya. Jadi HDL-nya itu kalau mau bagus minimal manusia yang normal itu untuk mengcounter LDL-nya itu minimal harus 40. Ya. Kalau itu ke bawah itu lebih rentan kena heart attack. Iya. Nah, maka itu saya termasuk orang yang punya HDL cukup tinggi karena ya seperti kalian tahu saya ini tidak pernah lepas dari almond milk. Ini kebiasaan, salah satu habit ya. Sumber yang membuat HDL itu bisa menjadi tinggi dan kemudian apokat hajar itu setiap hari dan kemudian ya belajar untuk makanan-makanan yang lebih sehat karena kamu sekarang punya anak, ya kan? Kadang-kadang kalau makanan enak itu cuma adanya 5 cm. Setelah turun dari sini kita nggak merasakan apa-apa. Well, sebagai penutup pesan-pesannya apa nih kepada teman-teman semua? Dedi ini pesannya bisa divalidasi karena Dedi itu mempunyai prestasi menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab dengan besarnya dan dikenalnya calisthenics di kota Surabaya atau bahkan Indonesia ini. Pesan saya cuma simpel, ketahui kekurangan tubuh kamu sendiri. Jangan sampai sesuatu yang sehat itu bakal menyakitin dirimu sendiri. Jangan pernah ngikutin hype. Baca dan ketahuilah sendiri apa keuntungannya olahraga tersebut, apa kekurangannya olahraga tersebut, dengan tentunya kekurangan diri sendiri ya. Lalu jalanin aja. Itu dengan hati-hati tentunya. Kalau misalnya pengen olahraga, apabila mau bertanya dulu pada yang lebih expert, itu lebih baik. Ya, pepatah mengatakan malu bertanya hilang di jalan gone. Maka itu ikutin GPS. GPS orang yang ngerti ya. Ada acuannya. Terima kasih banyak. Thank you. Saya doakan setiap bulan minimal target kembali 5% dalam 9 bulan. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil. Yang paling penting ada usaha untuk mencoba. Selalu ada usaha. Salam untuk keluarga. Semoga bisnismu semakin hebat, semakin luar biasa. Sama-sama. Terima kasih sudah datang di sini. Jangan lupa subscribe, notifikasinya, loncengnya dinyalain. Karena informasi yang menarik bisa selalu Anda ikuti. Apabila Anda merasa episode kali ini bermanfaat, please share and kasih tam. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Salam bertahan hidup.